memanggil Khadijah dan menceritakan apa yang dialaminya. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, yaitu di Gua Hira, dia pulang dan menceritakan hal tersebut kepada Khadijah. Lalu setelah itu, setelah Nabi tenang, Nabi dibawa kepada seseorang. Nabi dibawa oleh Khadijah kepada seorang laki-laki yang tua, yang anak saudara bapaknya. Siapakah nama laki-laki yaitu saudara bapak Nabi tersebut? Silakan untuk berdoa 30 detik dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. 5, 4, 3. Diperbutkan. Ya, penonton. Waraqah bin Naufal, bahwa dia itu anak saudara bapak Nabi. Maka gugur soal nomor 1 terbuang dengan cuma-cuma. Masih soal riwayat Nabi. Dalam kehidupan saat itu sangat mencengkram keadaannya. Manusia meminum arak, bermabuk-mabukan, bermain judi dan sebagainya, sehingga Nabi memutuskan untuk berhijrah, untuk mengungsi ke suatu tempat. Yang tempat itu Nabi mendapatkan ketenangan dan aman di sana keadaannya. Yang ingin kami tanyakan adalah di mana tempat dan apa nama gua tempat Nabi mengasingkan diri? Di Gua Sur. Masih bisa dibenarkan? Di kota Taif. 5, 4, 3. Diperebutkan. Gua Hira Gunung Sur. Gua Hira di Gunung Sur. Gua Hira Gunung Sur. Apa gunung Gua Hira Gunung Sur? Apa Gua Sur di Gua Hira? Maka regu A tidak mendapatkan nilai dan regu E dikurangi 25 kembali, yaitu Gua Hira dan di Gunung Sur. Maka regu E dikurangi 25. Regu E dikurangi 25. Pertanyaan nomor berapa? Nomor 3, yaitu kitab riwayat Nabi, kitab Fardhu Ain. Ada santri yang sekarang pulang karena sakit. Dia selalu ingin azan, tapi salah. Malu kita waktu saat itu dan kena sebat di telapaknya. Yang menjadi pertanyaan, saat iqamat ada lafaz yang beda dengan azan, yaitu qad qamatis shalah. Karena lafaz itu tidak ada waktu azan. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang kita ucapkan saat orang iqamah mengucapkan qad qamatis shalah? 30 detik dari sekarang. Allahumma hdi qauli minal muslimin. Masih ada waktu untuk membenarkan. Allahumma hdi minal qauli 10, Allahumma 9, hdi minal qauli minal muslimin.
Diperebutkan. Ya rajuli. Apa jawaban dari qad qamatis shalah? Qad qamatis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makhlukku mada mati sama waktu Penonton, aqamahallahu wa adama madamatis samawati wal ard wa ja'alani minas sholihin ahliha. Maka tengok kamatun diam jawab. Nah, akhirnya cerdas cermat belantuk. Dia terjawab. Ya, maka kuda dikurangi 25. Kuda dikurangi 25. Lagu A kosong. Lagu A kosong. Masih seputaran fardhu'ain dan seputaran azan dan iqamah. Waktu azan ada yang suaranya bagus, orangnya jelek, dan ada orangnya yang sedikit ganteng tapi suaranya jelek. Ada si bocil yang kena peta, dia sangat bagus suaranya. Saat dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dalam kitab fardhu'ain diterangkan sunat kita sebelum mengucapkan keras asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan kecil. Apakah kita mengucapkan kecil itu artinya disebutkan dengan nama apa kita mengucapkan asyhadu alla ilaha kecil dan asyhadu anna Rasulullah secara kecil? Tarji, ya, 100 berubah. Jadi bapak-bapak, saat azan itu ada istilah tarji. Tarji itu sebelum kita mengucapkan keras asyhadu alla ilaha illallah, maka sunat kita mengucapkan kecil dulu. Jangan dulu pandai pondok ngobang kecil boleh manusia. Nah, sesak di pondok lalu kali. Nah, ya artinya tarji yaitu mengucapkan kecil sebelum mengucapkan keras. Lapai 2 kalimat syahadat. Ya, soal keberapa? Soal kelima. Riwayat Nabi itu yaitu fardhu'ain. Baru satu kan? Kitab fardhu'ain. Orang salah. Maka huruf A akan menjawab soal yang dari kitab Awamil dan kitab Jurmiyah. Dalam bab kalam disebutkan di situ ada isim, ada fi'il, ada huruf. Dan kalam tersebut adalah lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Coba sebutkan secara bahasa Indonesia makna lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. 30 detik dari sekarang. Karena panjang dia berbahasa Arab 40 detik. 40 detik dari sekarang. Lafaz, wakat, it, kodok. Masih bisa dengarkan? Sebutkan arti dari lafaz murakkab mufid bil wad'i. Bermula lafaz murakkab dilengkapi, diperlukan. Iya, dikasih nilai untuk doa 0 dan
yang dikasih nilai itu E sedikit saja, 0 juga, yaitu D 0, karena tidak ada yang bisa. Lafaz murakab mufid fil lafzi adalah arti kalam, yang artinya secara manusia lafaz adalah suara, murakab tersusun, mufid berfaedah, bil wad'i dengan peletakan. Maka tidak bisa menjawab soal nahwu sharaf, maka nilai tidak ditambah. Nilai soal itu masuk soal masih nahwu sharaf, yaitu tentang kitab awamil, jurmiyah, dan tasrif. Coba regu A, contohkan daripada timbangan bab ketiga sulasi mujarad. Boleh contohnya, boleh asalnya secara lengkap. Bab ketiga sulasi mujarad. 50 detik dari sekarang. Ilu fa'lan. Diulang. La yafilu fa'lan bahwa fa'ilun. Masih bisa dilengkapi. La yafulu fa'lan bahwa fa'ilun. Mazaka maf'ulun. Iftir, la taftir. Maf'ilun yaf'alun wa illa yaf'alun. Diperebutkan. Sebutkan satu contoh bab ketiga sulasi mujarad. Penonton, fa'ala yaf'alu, patah-patah. Contohnya fataha yaftahu. Tasrifnya fataha yaftahu fathan. Fati'un maftuhun iftah, hingga seterusnya. Maka dengan berakhir soal nahwu sharaf tadi, tinggal satu soal untuk regu A, yaitu soal umum. Yang menjadi pertanyaannya adalah waktu membuat pelapon, ada dua tukang yang ingin berantem, saling menyalahkan satu sama lain, tapi setelah selesai mereka bercanda-canda. Di antara dua tukang tersebut ada anaknya yang mengaji di sini, yaitu Rifki Maulana. Sebutkan nama lengkap tukang yang anaknya tidak ada ngaji di sini. Sebutkan nama tukang dua tadi yang anaknya tidak ngaji di sini. Sebutkan nama tukang yang anaknya tidak ngaji di sini. Itu 20 detik dari sekarang. Simak soal dari pertama. 5 4 3 Yusra 2 Wadali diperebutkan. Pak D betul, harus tambahin Sriono, nama lengkapnya Pak D Sriono. Itulah tukang ahli pelapon kita yang sering ingin berantem dengan bapaknya Rifki karena anaknya tidak ngaji. Kalau bapak beto ngaji anaknya. Jadi berakhir soal umum tadi. Bukannya Ajung Pak D itu dengar, Ajung tidak ya. Dengan berakhir soal tadi, maka berakhir pula 7 soal pemberataan untuk regu A. Maka sebelum kita membacakan pemberataan untuk regu E, di sela-sela waktu siap-siap tingkat SD, TPA Alamiria, dan tingkat SMP dan seterusnya untuk menjawab soal terpres. Yang pertama adalah soal nahwu sharaf. Yang ingin aku tanyakan adalah dalam kitab awamil ada amil pejazam 2 fi'il mudhari'. Coba sebutkan satu contoh saja 2 fi'il mudhari' yang dimasuki oleh amil pejazam. Iya, gue.
Ada anzil tanzil. Ulangi. Anzil tanzil. Diulang. Anzil tanzil. Iya, dikurangi 100 saudaraku. Anzil tanzil betul, itu dua fi'il mudhari yang jazam. Tapi yang menjazam siapa? Apakah lam anzil tanzil? Apakah man anzil tanzil? Maka RBE dikurangi 100 dia cing. Ya. Berhati-hati dengan soal nahwu sharaf, karena apabila salah putus urat saraf, ya maka diimbangkan 5 soal lagi untuk nahwu sharaf. 5 soal lagi untuk nahwu sharaf. Siap-siap untuk 3.000 pertanyaan nahwu sharaf. Tengku mengajarkan ada bina sahih, ada bina mudha'af, ada bina multawi, ada bina ajwab, ada bina lapid. Coba tasrifkan dengan lengkap. Satu contoh saja bina mudha'af selain farra. Iya, Guli. Zalla yazilu zalan zilalan bawazalu. Didekatkan, dikeraskan. Zalla. Zalla yazilu zalan zilalan bawazalu wazaka masdulun. Kalau tasrif asal salah maka dianggap salah. Tapi kalau tasrif asal betul tergantung di bawahnya nanti. Tasrif asal dulu harus kunci benar. Diulang, masih ada kesempatan. Zalla yazilu zalan zilalan bawazalun wazaka masdulun. Zil, zil, mazilun, mazilun, mizalun. Iya, dikurangi 100 saudara Budi. Maka semua kosong kayak nilai barang ini. Dikurangi 100. Pada fi'il amar salah, tapi bukan zilla, tapi zilla bukan zil. Farra, firra, fir bukan firra. Zalla yazillu zallan zilalan fawazalun wazaka mazlulun zilla la tazilla mazillun mizallun. Itu adalah bina mudha'af selain farra. Maka Budi kita tambah nilai min 100. Kembali soal nahwu sharaf. Supaya penonton kena sharaf. Karena mereka nggak ngerti apa itu yang dibaca. Ya, kita lanjutkan soal ketiga. Nahwu sharaf. Tengku A mencuri pandangan. Karena mereka asik E udah dikurangi, D udah dikurangi kita 6. Ini belum tentu. Karena ada soal-soal jebakan. Ada soal-soal jebakan seperti mudah, tapi saat dijawab susah. Dengarkan soalnya. Bab kalam. Ada tanda isim 5. Khabar tanwin, alif lam, nida dan musnad. Kalau dalam kitab lain, kalau kita dunia, yaitu huruf hafat, alif lam, apalagi tanwin dan idhofah. Yang ingin aku tanyakan, coba sebutkan 2 contoh kalimat yang bertanda alif lam. Sebutkan 2 contoh saja kalimat yang ada tanda alif lam. Al-kalamu. Berapa kata dari model 3? 2. Al-kalamu dan Al-kalamu wal lafzu. iya 100 untuk gua. Karena al-kalamu itu ada alif lam. Kalau tidak ada kalamun. Dan lafzu, al-lafzu. Tidak usah jauh-jauh. Ar-Rahman, Ar-Rahim semua dari lam. Ya, 100 untuk gua. Karena dia tahu itu kalimat isim yang ada tanda alif lam. Karena dibutuhkan 2, maka diberikan 100 untuk 2. Bahaya 2.
Teman sudah kalah, dia sudah menang. Masih soal nahu saraf. Berapa? Soal yang keempat, nahu saraf. Dalam awamil ada amil-amil kiasi, ada amil maknawi. Kiasi ada 7, maknawi ada 2, dan amil lafzi ada 91. Coba hafal no yang ke 4 dan 70 dan contohkan dan beserta contohnya 1. Coba hafal no keempat beserta contoh 1. Bacakan no keempat beserta contoh 1. Ya ada Gudi. Kemudian udah diangkat rujuk. Yang terang karena nggak kedengaran tengku itu. Warna biru rukun tamsibul isma bakot waya sabatu arufin waya alwau wayau alwau. Hanya dibantu. Jangan ada hadiah saja. 10 detik. 10. Alwau waya wahaya wahaya wahaya. Contohnya Zaitun rajulun 50 untuk boleh. Karena tidak dikurangi, jangan protes yang lain karena dia jawab 1 betul. Ya, walaupun itu karena hafalannya betul, karena contohnya tidak bisa. Yaitu al-wa'u wa ila wa ayya. Illa zaidan, contohnya illallah, la ilaha illallah. Di situ ada illa, Allah itu adalah barisnya atas karena ada illa. La ilaha illallah. Hu bisa, ha bisa. Kalau hu dia dalam bab lain, kalau ha bisa kita baca la ilaha illallah, la boleh. Karena kalau dinasab dia masuk no keempat huruf, yaitu penasab isim saja. Masih soal nahu saraf, masih seputaran awamil, soal yang kelima. Coba bacakan amil kiasi beserta amil maknawi. Ya gue. Wal qiyas, bismillahirrahmanirrahim. Wal qiyasiyatu min hasabatu adwal fi'lu alal itlaqi wa ismul fa'ilu wa ismul maf'uli wa sifatul musabbaha anil idofati wal masdar wa kullu ismin udifa ila ismin aghar wa kullu ismin tamin wastagna anil idofati wal ma'nawiyatu min hasabatu al amilu fil mubtada'i wal khabari wa wal ibtida'u wal amilu fil mudhari'i wa huwa wuqu'u mawqi' al ismi fi nahu zaidun yadribun fi mawdi' zaidun daribun. Iya 100 untuk Rukui. 100 untuk Rukui. Wal biasiyatu minasabatun ahadu afiwat adati hingga akhirnya. Contoh daripada bab kedua sulasi mazid 1 huruf. Coba sebutkan contoh 1 saja. Bab kedua sulasi mazid 1 huruf. Bahwa mufa'ilun wa zaka mufa'alun mufa'alun. Ya 100 untuk rubune dikurang 100. Ya 200 untuk rubu A dikurang 200. Rubu E tidak dikasih nilai 0. Maka masuk soal fardu'in.
apabila tidak ada air, maka kita tetap wajib sholat. Karena tidak ada alasan tidak ada air tidak sholat. Apabila tidak ada air dan ada air tapi tidak bisa dipakai karena luka dan sebagainya, kita diwajibkan sholat. Bagaimana cara kita bersuci dan perjanjian? Kalau soal belum habis sudah nunjuk soal rebutan, wajib jawab karena soal itu ada sambungannya, jebakan. Ya, ada Bude, silakan jawab. Apa jawabannya? Dilanjutkan soalnya. Apakah arti tayamum? Maka ada Bude dikurangi 100 karena soal belum habis sudah tunjuk. Yang menjadi pertanyaan, kalau berhalangan memakai air dan tidak ada air, maka kita diwajibkan apa? Dan apa arti jawaban tersebut? Yang menjadi pertanyaan tadi. Tayamum jawabannya betul, tapi dia sudah menjawab tidak lengkap. Arti tayamum adalah apa? Maka Rebude kita kasih nilai min 100. Tepuk tangan untuk Rebude. Tepuk tangan untuk Rebude. Ya, Rebude. Boleh ganteng, tapi masalah tayamum jangan main-main, men. Ya, maka ya bikin kopi pahit, tapi ditutup nanti. Kopi pahit katanya ditanya nggak pakai gula. Ya, dia pikir orangnya manis, kopi pahit nggak pakai gula tetap manis. Nggak bisa. Ya, masih soal fardu'in. Masih soal fardu'in. Seputaran hadas. Seputaran hadas. Saat kita berhadas, diwajibkan untuk berwudu. Dalam berwudu, wajib mencuci muka, mencuci tangan, mencuci sebagian kepala, mencuci kedua kaki hingga mata kaki dan tertib. Dan diawali dengan niat. Yang ingin aku tanyakan, ada zikir dalam fardu'in yang kita baca sesudah wudu. Apakah dan baca zikir setelah wudu? Baca zikir atau doa setelah wudu? Baca doa atau zikir setelah wudu? Ya, Rebude. Kalau zikir inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Doa. Ghufranaka hamdulillahi allazi azza. Ghufranaka hamdulillahi allazi azza wa jalla. Iya, dikurangi 100 umur Bude. Dia itu nyambung sebenarnya, nyambung, tapi rada-rada ingat, nggak nyambung loh. Nah, rada ingat. Setelah wudu mau sunat menghadap kiblat dan membaca doa, yaitu asyhadu alla ilaha illallah hingga seterusnya, dan diakhiri dengan inna anzalna boleh. Tapi inna anzalna itu jangan dikatakan zikir, tapi ayat sunat dibaca untuk terhindar dari zina, yaitu inna anzalna boleh kita baca setelah wudu, tapi awalnya tidak dibaca asyhadu alla ilaha illallah hingga seterusnya. Door prize untuk tingkat SMA. Coba sambung jawaban tadi. Iya, nggak boleh lagi berarti karena udah. Siapa? Baca doa setelah wudu dengan lengkap. Silakan. Silakan. Doa setelah wudu. Doa setelah wudu. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina
waj'alni minal mutatahhirin. Ya, 100 untuk regu SMA. Namanya siapa? Salwa. Kalau kenal, namanya Salwa dari Gunung Kidul. Ya, 100 untuk regu. Nanti selanjutnya disambung lagi. Maka kembali ke soal rebutan. Soal berapa? Soal ke-9, 8 atau 9? Soal ke-8, karena riwayat Nabi belum 2. 6 tambah 2, 8 tambah 2. Ya, betul, soal 9. Soal nomor 9 tentang riwayat Nabi. Tentang riwayat Nabi. Ya. Silakan disimak pertanyaan. Setelah Nabi berjuang di Mekah selama 13 tahun, Allah memerintahkan untuk hijrah ke kota Mekah. Sesampai di Mekah, ada satu rumah tempat Nabi saat sampai bermalam di situ. Itulah rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub. Setelah beberapa hari Nabi di Mekah, Nabi membangun masjid. Yang masjid itu adalah berdekatan pada saat ini dengan Masjid Madinatul Al-Munawwarah. Yang ingin tunggu tanyakan, apa nama masjid yang dibangun pertama kali oleh Nabi saat hijrah ke Madinah? Ya, Budi. Masjid Kuba. Iya, 100 untuk Budi. Masjid Kuba yang jaraknya kalau kilo mungkin sekitar 7 kilo. Di pondok ada seorang guru yang mengajar kelas tajwid. Entah siapa dia dan di mana orangnya. Beliau kalau mengajar matanya sipit, suaranya keras. Tapi dia banyak-banyak tidur juga. Dia juga ditugaskan untuk membantu mendidik anak-anak PPA pada sore hari. Dan dia sering pulang waktu malam Jumat. Dan namanya adalah Bujai. Yang ingin saya tanyakan, siapa nama lengkap Bujai? Ya, gua. Betul? Kita tanyakan pada orangnya. Iya, 100 betul Pak, Abu Dzar Al-Ghifari. Sekaligus mengenalkan, karena beliau ini membantu roda pendidikan di pondok kita. Dengan berakhirnya soal-soal tadi, maka berakhirlah soal-soal seluruhnya dan final pun berakhir. Maka untuk menentukan pemenang, kita lihat nilai masing-masing. Apakah penonton memenangkan jagoannya ataupun tidak? Maka kita lihat soal-soal dan nilai-nilainya. Untuk Budi Min 75, ya, tepuk tangan untuk Budi. Ternyata Budi dingin, ya, jadi tidak bisa menjawab dan dikurang-kurangi hingga hutang 75. Hadiah 100.000, jadi Tengku tinggal bayar 25 besok karena hutangnya 75. Untuk gua 375, ya, tepuk tangan untuk gua. Maka gua mendapatkan hadiah 375.000. Maka besok silakan ambil kepada bapak masing-masing. Untuk lebih 275. Maka akan berbagi-bagi duit tersebut. Silakan ambil nanti untuk oleh-oleh menjenguk temannya yang sedang sakit, yaitu Kiki. Ya, tepuk tangan untuk regu B, A, dan E. Maka keputusan Donald Trump, Presiden Amerika mantan, bahwa pemenang malam ini adalah regu A dengan nilai 375 dan juara 2 yaitu regu E dengan nilai 275.
dan regu D juara 3 dengan nilai 1000 kurang 900 kurang 1025, maka min 25 tapi tetap mendapatkan juara. Maka dengan berakhir soal-soal tadi sudah tahu kita siapa pemenangnya. Maka di akhir kata pada malam hari ini bukan lomba untuk menang, tapi lomba untuk mengasah ilmu yang ada. Maka tidak ada pemenang dan tidak ada yang kalah, tidak ada yang juara. Tapi insya Allah sesuai perjanjian, maka 3 tim ini tetap akan mendapatkan sedekah dari kita semua yang sudah kita tetapkan. Maka tepuk tangan untuk regu A dan E. Maka regu-regu yang lain insya Allah di tahun selanjutnya akan kita lanjutkan panjang umur, maka akan kita ramaikan kembali. Maka ada sisa door plus yaitu 4